Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwan fillah, kita lanjutkan. Qal fa akhbirni 'an as-sa'ah. Kemudian laki-laki itu bertanya, akhbirni 'an as-sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat, atau beritahu aku tentang hari kiamat. Qal, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu an hadhi 'alam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya ini adalah satu perkara yang tidak diketahui oleh siapapun. Nabi dan malaikat Jibril juga tidak mengetahuinya, yaitu tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari berbangkit. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah terdapat rahasia ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa hari sekian, tanggal sekian, jam sekian akan terjadi hari kiamat. Yaitu secara khusus. Secara umum Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Namun kita tak tahu Jumat seberapa, pada tahun apa terjadinya hari kiamat itu. Ya, dalam setahun ada 52 Jumat kira-kira. Kita tak tahu Jumat yang mana akan terjadi hari kiamat, pada bulan apa dan tahun berapa. Ya, kita tidak tahu ya kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nabi tidak mengetahuinya dan Jibril juga tidak mengetahuinya. Jadi jawaban Nabi ini, ya, ma al-mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il, sebagai ganti dari jawaban la adri. Ya, karena jawabannya sebenarnya aku nggak tahu. Tapi Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini memberikan kepada kita faedah tambahan dari jawaban la adri atau la a'lam. Aku tak tahu. Karena di dalamnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa dirinya dan malaikat Jibril yang bertanya juga tak mengetahuinya. Karena ada kesan kalau Nabi menjawab la a'lam, mengesankan bahwa yang bertanya tahu. Ya, karena kadang-kadang pertanyaan itu untuk menguji murid yang ditanya, dan guru memiliki jawabannya, atau yang bertanya memiliki jawabannya atau tahu jawabannya, tapi dia ingin menguji si murid misalnya. Nabi khawatir para sahabat memahami seperti itu. Lalu Nabi menjawab, yang ditanya, yang bertanya tidak mengetahui jawabannya. Beliau Rasulullah SAW dan malaikat Jibril, yang nantinya Rasulullah akan menjelaskan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril, tidak mengetahui kapan terjadinya hari berbangkit. Jadi di sana ada faedah lebih daripada jawaban la a'lam, yaitu untuk menghilangkan syubhat ataupun praduga bahwa yang bertanya mengetahui jawabannya. Nabi menjelaskan, menegaskan bahwa tak ada yang tahu jawabannya, tidak beliau dan tidak juga malaikat Jibril. Sementara keduanya adalah utusan Allah. Malaikat Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat,
dan Rasulullah adalah utusan Allah dari kalangan manusia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama dari malaikat-malaikat yang lainnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang utama, lebih daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Jadi kedua hamba Allah yang utama, yang tidak ada lagi di atas mereka, itu tidak tahu jawabannya, apalagi di bawah mereka. Nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu malaikat Jibril tidak meneruskan masalah ini. Ini juga merupakan dalil bahwa perkara atau satu masalah, persoalan yang kita tidak tahu ilmunya, tidak perlu dikorek-korek, tidak perlu dibahas-bahas lebih dalam, karena sama-sama tidak tahu atau kita tidak tahu perkara itu, maka tak boleh mengorek-ngorek perkara gaib. Ya dengan perkiraan atau persangkaan. Jika kita menyadari bahwa kita tidak tahu, maka tinggalkan. Tidak. Malah ta'rif ila ma ta'rif. Tinggalkan apa yang tidak kamu ketahui kepada apa yang kamu ketahui. Atau serahkan ilmu tentang yang engkau tidak tahu kepada yang tahu. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah di sini malaikat Jibril tidak melanjutkan masalah kapan terjadinya hari kiamat. Karena itu persoalan tak bisa dibahas, tidak bisa diteruskan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi merupakan satu perkara yang tercela, dan kesalahan di dalam menuntut ilmu adalah membahas, mengorek-ngorek, meneliti perkara-perkara yang kita tidak mengetahui atau tidak sampai ilmu kita kepadanya, atau Allah telah membatasi ilmunya ya, tentang perkara itu. Maka kita tidak boleh mengorek. Misalnya tentang kaifiyat sifat, tidak ada yang tahu kaifiyat sifat. Maka dari itu Imam Malik marah ketika seorang bertanya tentang kaifiyat al-istiwa, kaifa istawa. Ya, Imam Malik marah kepada laki-laki itu dan menyuruhnya keluar. Ya, nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ada adab bagi seorang penuntut ilmu dan juga guru. Jika satu perkara itu tidak tahu, tidak gurunya dan tidak juga muridnya, maka lewatkan. Tidak perlu diduga-duga, karena ilmu ikhwan fillah bukan dugaan. Ilmu adalah jalan menuju yakin. Ya, bukan jalan menuju apa? Keraguan. Kanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Lalu beralih kepada perkara yang bisa diketahui. Fa'akhbirni an imaratiha atau amaratiha. Kalau begitu, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi mengatakan antari dalam amatu rabbataha, yaitu jika seorang hamba wanita, al-amah adalah hamba wanita, talidu rabbataha, telah melahirkan tuannya, majikannya, yaitu dia, si budak wanita ini hamil, lahir anaknya yang jadi tuannya. Nah ini mengisyaratkan kepada kita ya tentang ataupun kepada merebaknya perbudakan di akhir zaman. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Merebaknya kembali perbudakan, banyaknya kembali perbudakan di muka bumi. Nah ini tidak kita katakan tidak mengherankan, karena kita tahu bahwasanya di akhir-akhir zaman akan terjadi peperangan besar, ya, dan salah satu ekses dari peperangan adalah munculnya perbudakan. Wa antara al-huffaz al-urata ri'a'asya'i yatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat orang yang tadinya miskin, tanpa memakai alas kaki, berpakaian lusuh, pekerjaannya mengembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Ini adalah satu kinayah, satu makna kita katakan makna kiasan
dari terbukanya kemewahan dunia, pintu-pintu kemewahan kemegahan dunia. Hingga orang yang tadinya miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Artinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, bangunan yang tinggi ini tidak mungkin dibangun tanpa biaya, tanpa modal, nggak mungkin. Dia butuh modal. Jadi bagaimana mereka bisa berlomba-lomba mendirikan meninggikan bangunan mereka? Sekarang ini orang-orang berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung pencakar langit tinggi kurang tinggi sampai yang paling tinggi 100 km ke menjulang ke langit. Dan orang-orang berlomba-lomba sekarang ini. Ya, Amerika buat menara kembar disaingi dengan yang di Kanada, kemudian disaingi dengan yang di Malaysia, kemudian disaingi lagi yang di Taiwan, disaingi lagi di Cina, terakhir Dubai membuat Burj Al Arab yang paling tinggi 1 kilometer. Nah, ini namanya perlombaan meninggikan bangunan yang paling tinggi. Ya, nah jadi ini adalah satu kondisi di mana manusia berlomba-lomba ya, mempermegah hidup mereka dengan kenikmatan duniawi, yaitu terbukanya, melimpahnya. Ya, kita katakan perbendaharaan, ya, kekayaan dunia di akhir zaman. Jadi kita tahu bahwa di akhir zaman nanti seseorang bingung kemana menyalurkan zakatnya. Kemana dia menyalurkan zakatnya? Ya, hingga dia pikul di atas pundaknya untuk mencari orang-orang miskin yang mau menerima zakatnya. Nah, demikian apa nih? Ya. Nah, kemudian orang tersebut pergi. Nah, selesai majelisnya, ya. Teman talaqa, kemudian laki-laki itu pun pergi. Falabistu maliyan, ya. Maka beberapa hari kemudian, ya, qala li Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, atadri man sa'il? Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Yang datang kemarin, qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, ini kita cerita dalam jalur-jalur riwayat yang lainnya disebutkan bahwa mereka mencari-cari laki-laki ini tidak ketemu setelah majelis tersebut. Ya, mungkin mereka sedang bertanya kepada Nabi. Ya, akhirnya Nabi membuka pembicaraan kepada Umar. Hai Umar, tahukah kamu siapa orang itu? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena mereka memang tidak tahu, tak kenal. Karena Jibril biasanya datang dalam bentuk menjelma, dalam bentuk laki-laki yang mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Namun kali ini Malaikat Jibril tidak muncul menjelma menjadi seorang laki-laki yang mirip Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi adalah salah seorang sahabat Nabi. Biasanya Malaikat Jibril menjelma, menampakkan diri dalam wujud manusia laki-laki itu dalam bentuk mirip dengan Dihya Al-Kalbi. Sehingga Rasulullah dapat mengenalinya. Nah, ini muncul dan para sahabat mungkin dapat mengenalinya. Nah, ini jauh dari tanda-tanda tersebut. Ya, jauh dari tanda-tanda tersebut. Jika mereka bertanya-tanya, siapa laki-laki itu? Mereka mengira dia adalah orang Badui. Ya, tapi ada beberapa tanda-tanda yang menjauhkan kemungkinan tersebut atau memperkecil kemungkinan tersebut. Maka Rasul menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Itulah dia dinul Islam. Itulah dia Islam. Ya, itulah dia Islam. Islam adalah anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian antuk billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian anta mudallaha ka'annaka tarah
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah dia tingkatan di dalam dinul Islam. Qanifiddina azanillah wa iyyakum. Inna lil Islami wa lil imani usulun la yaqumu illa 'alaiha. Sesungguhnya Islam dan iman memiliki tiang-tiang yang keduanya tidak akan tegak tanpa tiang itu. Sa'ala an Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lil ummah hatta yahfazuha. Jibril telah datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umat ini supaya mereka bisa menghafalnya dan menjaganya, melaksanakannya. Li ahammiyatiha, karena urgensi dari perkara-perkara tersebut. Wa hiya al-usul al-mazkurah fi hadzal haditsil 'azim. Itulah dia perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis yang agung ini. Ya, jadi di dalamnya dijelaskan tentang 3 perkara agama: Islam, iman dan ihsan. Qanifiddina azanillah wa iyyakum. Wa alam anna al-Islam huwa al-zahirah. Ketahuilah, nah di sini ada satu kaidah. Kalau digabungkan antara 3 istilah ini atau 3 antara Islam dan iman, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Namun jika dipisahkan, yaitu masing-masing datang berdiri sendiri, maka Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam. Nah di sini disebutkan secara berbarengan. Ya, maka artinya juga berbeda. Wa'lam, ketahuilah, annal Islam wal amal zahirah, bahwa Islam itu adalah amal-amal yang lahiriah sifatnya. Artinya amal-amal yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, tidak berkaitan dengan amalan hati. Misalnya apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat dalam hati. Ya. Salat, tidak bisa salat dalam hati. Eling kemudian tidak bisa. Harus dikerjakan, dilakukan. Zakat juga demikian. Tidak bisa kita melakukan zakat dalam hati, tidak bisa. Harus ada lafal, yaitu kita serahkan ini zakat, kita serahkan kepada amilnya. Nah demikian akan dikitin. Azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian demikian juga puasa pada bulan Ramadan. Kita niatkan dan kita lakukan, kita kerjakan. Jadi amalan-amalan yang berkaitan dengan lahiriah. Demikian juga haji. Jadi semua ini tidak bisa dilakukan dalam hati, karena ini bukan amalan hati, ini adalah amalan jawarih. Itulah di Islam. Islam ya adalah amal-amal yang sifatnya zahiriyah atau lahiriah. Wal iman huwa a'malu qalbi. Adapun iman itu terfokus pada amalan-amalan hati, contohnya iman kepada Allah. Ya, bisa kita lihat iman kita kepada Allah, atau orang lain melihat iman, bagaimana iman kita kepada Allah? Tidak bisa, karena ini adalah amalan hati, berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita menghukumi seseorang atas lahirnya, batinnya itu bisa serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alam anna man anqara syai'an min hadhihi al-usul fa huwa kafirun. Dan ketahui juga bahwa siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun tersebut, baik rukun Islam maupun rukun iman, maka hukumnya kafir. Seperti misalnya dia tidak percaya kepada hari berbangkit secara umum, ya, maka dia kafir. Tidak beriman kepada takdir, kafir. Tidak beriman kepada malaikat, kafir. Tidak mengimani wajibnya salat, kafir. Tidak mengimani wajibnya haji, kafir. Keluar dari Islam. Ya, barangkali mengingkari salah satu dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Nah, itulah wasiat yang keempat, yaitu al-hirs, anjuran untuk melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Nah, nanti kita lanjutkan al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Nah, demikianlah Ikhwanifiddin kajian kita. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya.
Bagaimana dengan orang bisu yang didapat dari bawaan lahir? Apakah wajib mengucapkan dua kalimat syahadat? Orang-orang yang bisu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan isyarat, dengan kata-kata isyarat yang dipahami oleh orang bisu juga. Itu ada bahasanya. Dengan isyarat-isyarat kita nggak tahu ya. Nah, dia mengucapkannya dengan. Kalau dia nggak mengetahui itu, maka dengan tulisan yang menyatakan dia telah bersaksi la ilaha illallah sebagai bukti keislamannya. Ya, ini di hadapan manusia ya, di hadapan Allah itu hukumnya lain. Karena kita bicara hukum yang sifatnya lahiriah. Nah, kalau dia tidak bisa menulis, maka dituliskan oleh orang lain. Ikhwan fillah azan ya Allah. Adapun orang yang bisa sejak lahir, anak yang itu, anak itu ikut orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, maka anak itu digolongkan sebagai orang Islam. Makanya anak-anak nggak perlu lagi disahadatkan, nggak perlu, karena dia sudah ikut hukum orang tua. Demikian juga anak bisu sudah ikut apa namanya? Sudah ikut agama orang tuanya. Ya, Islam misalnya orang tuanya, maka dia juga Islam. Ya. Ya, karena nggak ada yang bertanya, karena bertanyakan lagi. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.